warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbul arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil adim wa nahjil qawim. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum bi taqwallahil mannan la'allakum tuflihun. Para masyayikh, sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh, staf pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur yang saya sangat hormati, semoga kita semua pada malam hari ini juga di waktu-waktu mendatang, apapun aktivitas kita, dimanapun aktivitas itu dilakukan, semoga dalam naungan rahmat, ridho serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, syukur pada Allah yang telah mengkaruniakan pada kita berbagai macam karunia dan kenikmatan. Allah selalu memerintahkan kita untuk bersyukur, dan Allah pun memerintahkan kita untuk bersabar. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di dalam kesuksesan kita itu ada keterlibatan Allah. Terkadang manusia suka jumawa ketika sukses ini adalah hasil kerja keras saya. Kalau ingin sukses ikuti saya. Lalu saya ini siapa? Begitu. Jadi yang menjadikan kita sukses itu adalah keterlibatan Allah. Tidak sedikit orang yang bekerja keras juga nggak sukses-sukses. Nah ini. Lalu kemudian ketika kita bersyukur, di dalamnya ada rahmat. Lalu kenapa ketika kita tertimpa musibah harus sabar? Dan di situ ada ampunan. Jadi di dalam sabar itu ada ampunan. Di dalam sabar itu ada penghapusan dosa. Dan di situ pula menunjukkan bahwa kita itu lemah. Bahwa kita itu lemah. Bukti lemahnya kita, Pak. Lemah, kita ini lemah. Oke dah, dalam kondisi badan kita sehat umpama. Sekuat-kuatnya kita itu kalau ngantuk itu ambruk, Pak. Kalau ngantuk ambruk. Contoh, padahal kelopak mata dengan batok kepala berat mana? Kelopak mata dengan batok kepala berat mana? Tapi kalau ngantuk itu, Pak. Ini bahwa menandakan kita itu lemah. Jadi ketika kita mendapatkan rahmat kita bersyukur, dan ketika kita ditimpa musibah bersabar. Itu artinya bahwa syukur dan sabar menunjukkan bahwa kita itu adalah ingat Allah. Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu ketika kita lupa Allah, Allah jadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Allah jadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Lalu ketika kita dijadikan lupa terhadap diri sendiri, ada implikasinya apa? Pasti ada implikasi. Implikasinya apa?
ketika kita dijadikan oleh Allah lupa kepada diri kita sendiri, akan muncul yang namanya istilah fragmentasi eksistensi. Jadi fragmentasi eksistensi itu dampak dari diri kita yang lupa terhadap diri kita sendiri. Atau dengan bahasa lain, fragmentasi eksistensi itu semakna dengan kalimat split of personality, semakna. Atau dengan bahasa kita mah keterpecahan diri. Atau dalam bahasa agama paling gampang munafik. Itu paling gampang. Jadi kalau bahasa agamanya apa? Munafik gitu. Itu bahasa agamanya gitu, Pak. Jadi kalau bahasanya banyak ya. Bisa fragmentasi eksistensi atau split of personality atau keterpecahan diri, maka yang paling umum bahasa kita dengar adalah munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang yang jiwanya pecah, gitu aja, Pak. Berarti kalau kita munafik berarti diri kita pecah. Dari mana penyebabnya? Nah, kita harus tahu kenapa kok jadi munafik. Ketika seseorang jadi munafik berarti Allah jadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia lupa terhadap dirinya sendiri? Akibat dia lupa Allah. Tuh gitu kalau dirunut. Kalau dirunut begitu. Akibat lupa Allah, lupa kepada diri sendiri. Akibat lupa kepada diri sendiri, akhirnya kita pecah jiwanya. Jiwa kita menjadi pecah. Artinya tidak menjadi orang konsisten. Nah, maka orang munafik itu adalah orang yang tidak konsisten. Maka Bapak semuanya, salawat juga salam senantiasa tercurah, terlimpah selalu kepada hariban terkasih tercintanya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita yang semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun pesan Nabi, Pak, ini kalau kita renungkan, kita hayati, kita jiwai, ini sangat-sangat menohok ya, terutama diri kita, dari pribadi saya terutama. Kata Nabi, maniz dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Maniz dada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Man izdada ilman, siapa orang yang ilmunya bertambah, ilmunya bertambah. Walam yazdad huda, tapi takwanya merosot. Ilmunya bertambah, takwanya merosot. Idealnya gimana idealnya? Ilmunya nambah, takwanya nambah, kan begitu idealnya. Ilmunya nambah, takwanya nambah. Kalau kita mah ilmunya nambah, takwanya merosot. Waduh. Gimana kalau itu terjadi? Lam yazdad, kata Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, dan tidak akan Allah tambah melainkan dia akan semakin jauh dari Allah. Jadi bertambahnya ilmu bukan semakin dekat dengan Allah. Jadi bertambahnya ilmu semakin jauh dengan Allah. Naudzubillah. Jadi kita belajar itu adalah untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau kita belajar terus kemudian semakin jauh dengan Allah,
Itu satu ciri bahwa ilmu kita tidak bisa memproteksi diri kita. Berarti ilmu kita belum jadi pengetahuan. Kita lanjutkan Bapak-bapak semuanya materi kita di surah Al-Lahab. Al-Lahab ini surah yang ke-111. Kita baca dulu, semoga kita mendapatkan berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tabbat ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Al-ayah Allah fil haqiqatil murad bihadil ayah. Kita baca full satu surah, semoga kita mendapatkan berkah. Namun materi kita sekarang di ayat yang kedua di surah Al-Lahab. Ma agna, ma tidaklah, agna yugni. Agna itu nafa'a yanfa'u, nan manfaat. Ma agna bimana manafa'a, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kontribusi, anhu dari Abu Lahab. Apa yang tidak bisa memberikan kontribusi kepada Abu Lahab? Maluhu, hartanya. Hartanya Abu Lahab tidak memberikan kontribusi. Wama, dan apa-apa kasaba yang telah ia lakukan selama hidup. Hartanya tidak berkontribusi, dan apa yang dikerjakan ketika hidup tidak berkontribusi. Ai wa kasabuhu, apa yang ia usahakan itu Abu Lahab, ai waladuhu, anaknya. Hartanya enggak berfungsi, anaknya tidak berfungsi. Ma agna bimana yugni, semua itu hartanya, usahanya, anak-anaknya tidak berkontribusi kepada Abu Lahab setelah dia meninggal. Bapak semuanya, ini ada kisah menarik ya. Jadi Abu Lahab ini bisa dijadikan dalil untuk peringatan Maulid, Pak. Abu Lahab ini bisa dijadikan peringatan atau jadikan dalil untuk apa? Peringatan Maulid. Subhanallah, luar biasa ini, Pak. Jadi begini, Pak. Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib dengan Abu Lahab ini, satu ayah satu ibu sama tuh. Tapi dengan ayahnya Nabi Abdullah, satu bapak, beda ibu. Nah, Abu Lahab dengan Abbas bin Abdul Muthalib ini satu ayah, satu ibu. Setelah Abu Lahab meninggal, Abbas memimpikan saudaranya tuh. Berarti saudara Pak, saudara seayah seibu ya. Saudara seayah seibu. Abbas itu mimpiin saudaranya. Siapa yang dimimpiin oleh Abbas? Abu Lahab. Apa dalam mimpinya? Kata Abu Lahab ini curhat ke Abbas. Abu Lahab ini curhat ke siapa? Abbas, ke saudaranya di dalam mimpinya. Apa cuitannya? Apa curhatannya? Kata Abu Lahab kepada siapa? Kepada Abbas, bahwa seluruh aset dia itu tidak memberikan manfaat kecuali saya mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Hanya keringanan aja Pak, beres hari Senin disiksa doi. Jadi setiap hari Senin mendapatkan dispen. Mendapatkan dispen apa? Mendapatkan diskon. Diskon apa? Diskon siksaan.
Apa yang menyebabkan dia setiap hari Senin mendapatkan diskon siksaan? Karena dia bangga, bahagia setelah mendapatkan informasi dari budaknya yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah lapor ke Abu Lahab. Lapor komandan. Laporkan siapa? Bahwa Abdullah istrinya sudah Siti Aminah melahirkan. Senangnya luar biasa itu. Senangnya luar biasa setelah mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Sampai Thuwaibah, seorang budaknya yang menyampaikan berita itu, oleh Abu Lahab dimerdekakan. Oleh Abu Lahab dimerdekakan sebagai menunjukkan rasa bangga atas kelahiran Nabi. Maka setiap hari Senin Rasulullah mendapatkan apa? Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan apa? Mendapatkan diskon siksaan. Leo mas saya kita nggak seneng sih, kita nggak bangga. Subhanallah, sampai-sampai Abu Lahab itu pun mendapatkan apa? Mendapatkan dispen siksaan setiap hari Senin karena apa tadi? Bahagia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Maka Bapak jangan sampai, ini Al-Quran memberikan bocoran sama kita ya. Jangan sampai apa yang kita usahakan itu seperti apa yang telah diusahakan oleh Abu Na'udzubillah. Jangan sampai usaha kita tidak berkontribusi kepada setelah kita meninggal. Bagaimana caranya supaya usaha kita berkontribusi setelah kita meninggal? Bagaimana caranya supaya jabatan yang kita duduki dan jabatan itu berkontribusi kepada kita setelah kita meninggal? Kemudian harta yang kita usahakan harus berkontribusi setelah kita meninggal. Satu, dasari semua aset kita, harta kita, profesi kita, jabatan kita, dasari dengan kalimat La ilaha illallah. Maka man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Al hasanah bimana la ilaha. Bahkan yang jadi landasan amalan kita apa? La ilaha illallah. Bahkan kita suka ada zikrul jalalah. La ilaha illallah al-mawjuda illallah, atau la ilaha illallah al-mawjudi fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yamin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal isan kamlaka alaika isan isanukal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Suka dibaca? Si Bapak. Itu namanya lafdzul jalalah. Zikir namanya zikir lafdzul jalalah. Maka tadi semua ibadah kita landasi dengan kalimat La ilaha illallah akan berkontribusi. Kenapa? Kan pertanyaan itu, kenapa aset Abu Lahab tidak berkontribusi? Anaknya tidak berkontribusi, dunianya tidak berkontribusi, karena semua yang dilakukan oleh Abu Lahab ketika hidupnya tidak didasari oleh kalimat begitu Pak. Jadi rugi dong. Rugi nggak Pak? Kita kerja, kita usaha, setelah kita meninggal tidak menjadikan aset. Maka setiap kebaikan awali dengan lafdzul jalalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum Pak, minum. Ini minum. Minum. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan air apa kebutuhan badan? Ini kan kebutuhan badan.
Tapi bagaimana supaya ini jadi amalan akhirat? Ini supaya jadi amalan akhirat. Ini kan kebutuhan fisik, tapi kita sulap. Ini menjadikan amalan akhirat. Kita sebelum minum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi saqana adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'al milhan ujajan bi dzunubina. Itu doa minum. Suka baca doa itu kalau minum. Alhamdulillah. Untuk alhamdulillah aja doa. Nah itu, baca doa itu kalau kita mah kalau barik lana pasti bisa dah. Allahumma barik lana itu mah doa dahar. Kalau minum minimal bismillah. Tapi kalau ingin lengkapnya, Alhamdulillahilladzi saqana adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'al milhan ujajan bi dzunubina. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah membasahi tenggorokan kami milhan ujajan adban furatan bi rahmatihi dengan air segar. Wa lam yaj'al milhan ujajan bi dzunubina. Ya Allah, jangan Kau jadikan air ini susah untuk saya telan. Kan orang amandel kan pas susah minum. Nah ini subhanallah. Maka jadikan sungguh pun ini kebutuhan fisik, tetapi ketika didasari bismillah itu menjadi amalan akhirat. Ngeklik tuh Pak. Saya bismillah ngeklik. Jadi amalan apa? Amalan akhirat. Maka di sini kita diingatkan jangan sampai ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kita punya harta tidak berkontribusi, kita punya anak tidak berkontribusi, kita punya harta tidak berkontribusi, padahal anak itu adalah aset yang tidak putus oleh kematian. Anak itu adalah aset yang tidak putus oleh kematian. Sungguh pun bapaknya sudah meninggal, pasti anaknya bin siapa? Kan begitu. Bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya ya kita ini bapak kita sudah meninggal, pasti saya bin bin bapak saya bin bapaknya, bapaknya bin bapaknya, bin kakeknya. Jadi kita mementok baling ke aki Pak. Jika bapak naki ke semuanya orang mah, maka ada persyaratan yang tidak tercatat. Kalau kuliah di Al-Azhar Mesir itu minimal 3 ke atas harus hafal. 3 ke atas berarti bapak kita, kakek, buyut, terus apa lagi nih? Bapaknya buyut, jebao, jangkawareng, udeg-udeg, kait siwur, dengen-dengen. Nah itu. Tapi apa hebatnya orang Arab itu hafal silsilah. Orangnya Arab itu hafal silsilah. Maka supaya hafal nama-nama kakeknya, biasanya suka dibikin nama anaknya. Jadi kadang-kadang nama kakek itu dibikin nama anak. Ya, banyak kan nama kakeknya dibikin nama anaknya. Kita mah kan enggak, Kak. Kita mengikuti tren. Lagi tren siapa artis, namanya ikuti aja. Lagi tren artis pulang, ikuti nama artis. Padahal jangan sembarangan bikin nama. Nama itu akan tafaul. Apa tafaul itu? Tafaul itu sugesti kalau bahasa kita. Harapan. Harapan ketika beri nama kepada anak, namanya Muhammad. Itu namanya mudah-mudahan anak kita akhlaknya seperti gitu. Itu namanya tafaul atau sugesti. Nah kembali, nah ini ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini Pak, saya selanaron dzatalahab, saya akan kami lemparkan, saya akan kami masukkan naron api dzatalahabin yang bergejolak. Nah maka Pak, ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, aset dunia tidak ada manfaatnya. Jadi dunia itu manfaatnya kalau kita belum masuk alam kubur. Yang menjadi aset kita yang tidak bisa dirampok adalah amal Pak. Amal itu nggak bisa dirampok.
Harta bisa dirampok, kalau amal enggak. Mungkin amal bisa rusak, tapi dengan diri kita sendiri rusaknya. Maka harus hati-hati yang merusak amal. Jadi kita begini, kalau kita nanam pohon, harus juga dipahami hamanya. Ya kan? Kalau kita nanam pohon, harus juga tahu hamanya pohon. Ya kalau kita nanam cabai, yang jadi hamanya apa? Tanami supaya apa? Buahnya subur. Pun begitu pula amal. Ketika kita beramal, ingat yang merusak amal itu riya, hasud, sum'ah, takabur. Riya, hasud, sum'ah, takabur. Itu yang merusak apa? Yang merusak amal. Ngerti kan maksudnya? Sum'ah apa sum'ah? Apa sum'ah? Sum'ah. Amana sami'a yasma'u. Mendengar. Jadi begini Pak, mendengar itu gini, sum'ah itu begini. Kita tadi malam tahajud, nggak ada yang tahu. Pagi ada teman kita cerita, tadi malam saya tahajud tenang, syahdu gitu. Tapi dengan harapan diapain? Dengan harapan apain? Dipuji. Aduh, alhamdulillah saya tadi malam itu setelah tahajud 4 juz selesai. Setelah tahajud 4 juz selesai, cerita ke siapa? Dengan harapan puji. Itu apa namanya? Sum'ah. Bedanya dengan riya, kalau sum'ah memperdengarkan, kalau riya mempertontonkan. Kalau dilihat apa? Oh, kalau dilihat semangat. Oh. Kalau dipuji, wih Bapak mah rajin banget. Saya dulu dong. Tuh. Kalau dilihat aja dilihat sama kita, apa? Kerjanya semangat, kita nggak ada. Are-are. Kalau ada mandor kerja, semangat. Nggak ada mandor, kendor. Nah, itu namanya apa? Riya. Jadi kalau riya mempertontonkan amal, kalau sum'ah memperdengarkan, menceritakan amal. Jadi sum'ah, riya, takabur. Apa kalau takabur? Merasa besar. Merasa besar. Merasa dong, merasa. Contoh begini Pak. Gampang deh contohnya. Ini gedung 50 lantai. Berapa pantai? Ini gedung bukan Pak? Gedung. Ini gedung 50 lantai. Ini orang di sini. Oh, ini ada orang. Apa ini orang? Ini gedung. Ini gedung 50 lantai. Ini orang. Kata dia, gua paling tinggi. Sehingga memandang orang di bawah kecil. Dia merasa paling tinggi, paling gagah. Orang yang di bawah kecil. Nah sekarang tanya lagi, orang yang di bawah ngelihat dia gede apa kecil? Orang yang di bawah tanya lagi, ngeliatnya gede apa kecil? Kecil. Berarti ya sebenarnya gede siapa? Perasaan. Nah ini sombong. Apa namanya? Sombong. Sombong besar kepala itu artinya sama. Apa namanya? Riya, hasud. Apa kalau hasud? Apa hasud? Hasud. Hasud itu iri. Hasud itu begini. Gak seneng kalau orang lain bahagia. Gak seneng kalau orang lain seneng. Gak seneng kalau orang lain sukses. Itu apa namanya? Hasud. Bila perlu kenikmatannya hancur atau pindah ke dirinya. Itu apa namanya? Hasud. Dan ini penyakit paling bahaya. Karena setan menjadi makhluk terkutuk karena hasud. Karena hasud. Kemudian Adam terusir dari surga karena hirsun. Nabi Adam terusir dari surga karena hirsun. Setan menjadi makhluk terkutuk karena hasadun. Adam terusir dari surga karena hirsun. Setan menjadi makhluk terkutuk karena hasadun. Tahu bedanya apa? Hirsun dengan hasadun. Hirsun itu gini. Hirsun.
Firman Allah, ayat kita ini. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka dan istrimu, jannah di surga, wa kula makanlah oleh kalian berdua, minha di dalam surga, haitsu syi'tum terserah apa aja mau akan di mana, tapi ingat wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna, kalau kau mendekati pohon ini Anda berdua minadh dhalimin. Karena surga di masa Nabi Adam ada larangan. Surga nanti tidak ada larangan. Nah, surga ada larangan, kata Allah, jangan kau dekati. Ujian bagi Nabi, ujian. Nabi Adam lulus, Pak. Lulus, nggak direspon. Iblis masuk itu nggak direspon. Ternyata kalahnya Nabi Adam itu sama siapa? Sama istrinya. Siapa? Siti Hawa. Jadi kalau memang ada suami kalah sama istri, ada sejarahnya, dari riwayatnya. Ada riwayat siapa, Pak? Itu Fir'aun, kelas Fir'aun aja sama istrinya kalah, Pak. Ketika kan itu, Pak, instruksi Fir'aun kepada seluruh pegawai-pegawainya, awasi setiap wanita yang hamil. Jadi Fir'aun menginstruksikan untuk mengawasi setiap wanita yang hamil. Yang lahir laki-laki harus diapakan? Dibunuh. Dipencit. Itu instruksi Fir'aun kepada anak buahnya, harus mengawasi setiap wanita yang hamil. Ternyata seketat-ketatnya aturan masih ada yang lolos. Siapa yang lolos? Ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa lolos tuh dari pengawasan anak buahnya Fir'aun. Sehingga setelah Nabi Musa lahir, gak nangis. Selama 3 bulan gak disusu tuh gak nangis. Karena ngumpet, kalau nangis bocor ini. Tapi serapih-rapihnya itu tidak nangis-nangisnya Nabi Musa. Ibunya cemas juga. Akhirnya memberikan ilham Allah kepada ibunya Nabi Musa untuk membuat sebuah peti. Setelah dibuat, lapisi bagian dalamnya pakai ter supaya nyaman, tidak bocor air. Setelah itu masukkan Nabi Musa, tutup, hanyutkan di Sungai Nil. Setelah dihanyutkan, ditiup oleh angin, diarahkan ke istananya Fir'aun. Oleh pembantu-pembantunya Fir'aun ditemukan itu peti, pas dibuka ada siapa? Nabi Musa. Fir'aun marah. Wah, ternyata ini bayi laki-laki. Tapi marahnya Fir'aun dapat diredakan sama siapa? Sama istrinya. Akhirnya nggak jadi dibunuh, Pak. Itu Fir'aun aja sama istrinya kalah. Apalagi kita yang bukan. Apalagi kita yang bukan Fir'aun, Pak. Ada contohnya. Nah, wakula minha. Maka dalam dalam riwayat Nabi Adam baru mengkonsumsi sampai sini nggak jadi. Nah, maka laki-laki jadi apa? Jadi jakun. Perempuan sampai di sini, nah, jadi apa? Jadi gunung di sini masih mending. Coba kalau sampai sini, jadi sini, kan gak enak, Pak, ya. Nah, ini dalam satu riwayat. Nah, ini bapak-bapak semuanya, Nabi Adam terusirkan karena hirsun. Hirsun itu rakus, Pak. Hirsun itu rakus. Kalau hasadun jahat. Jadi itu hirsun dan hasadun semua dua-duanya nggak bagus. Tapi kalau hirsun kepada ilmu bagus. Tapi hirsun kepada harta, maka gini, Allah menciptakan bumi beserta isinya cukup untuk makhluknya, tetapi tidak cukup
bagi orang yang rakus. Itu kata Mahatma Gandhi. Kata Mahatma Gandhi, Allah ini menciptakan bumi mencukupi kebutuhan makhluknya, tetapi tidak akan cukup bagi mereka yang rakus. Karena yang rakus apa semuanya dimakan. Kalau hewan sudah jelas karnivora, karnivora, herbivora. Karena yang omnivora yang bahaya mah. Yang omnivora mah makanan kambing dimakan, kambingnya dimakan, makanan ayam dimakan, ayamnya dimakan, semen, dimakan, aspal, dimakan, besi. Ini rakus, Pak. Manusia mah rakus. Tapi bedanya kalau Nabi Adam nyesel. Nabi Adam nyesel. Kalau iblis gak nyesel. Maka Nabi Adam merasa dosa kepada Allah. Dalam satu riwayat, selama 70 tahun Nabi Adam tidak berani menengadahkan wajahnya ke atas. Malu karena satu kesalahan. Nabi Adam satu kesalahan, malu, dan Nabi Adam menyesali kekeliruannya. Kemudian taubat. Kalau setan tidak menyesali kekeliruannya dan tidak merasa salah, maka kalau manusia tidak menyadari kekeliruannya, tidak merasa salah dari dosanya, berarti naon tah? Berarti sarojeng naon tah? Lamun jelema teu menyesali dosana, teu merasa salah. Nah, kemudian Nabi Adam menyesal dan suruh tobat kepada Allah. Ya Allah, gimana aku tobatnya? Maka diajari oleh Allah, Rabbana dzalam anfusana wa illam wa tarhamna. Nah, maka ketika kita Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu doanya siapa? Nabi Adam. Menyesali atas apanya? Dosa. Maka Rabbana, ya Allah, dzalamna, kami telah berbuat dolim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Maka saya salah naron dalatal habiyam ra'atuhu hammalatal hatab. Hamala membawa al-hatab, kayu bakar. Dalam satu riwayat begini, Pak, dalam satu riwayat Rasulullah dengan Abu Bakar sedang duduk di samping masjid. Dari kejauhan sudah datang tuh Abu Jamil. Ini Imam Ibnu Katsir meriwayatkan begitu. Imam Ibnu Katsir. Ini Abu Bakar ini sudah khawatir dengan keselamatan Nabi. Waduh, bahaya ini. Ada siapa? Ada Ummu Jamil. Kata Abu Bakar, ini gimana ini? Sepakat. Kata Abu Bakar ini, ya Rasul, cemas. Yang dicemaskan oleh Abu Bakar apa? Keselamatan Rasulullah. Makanya Rasulullah, ada istrinya Abu Lahab. Kata Rasul, tenang. Dia tidak akan melihat saya. Maka senafas dengan firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an. Kemudian apabila kamu membaca Quran, maka ja'alna laka, kami jadikan bagi kamu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijabam masturo. Ketika kamu membaca Quran, kemudian Allah akan jadikan hijab masturo yang menutup. Maka Pak, ini ayat ilmu ngalengit. Hijabam masturo. Maka
Rasul membacakan salah satu ayat dari Al-Quran, kemudian Ummu Jamil datang. Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Kata siapa? Kata Ummu Jamil. Pada Rasulullah di mana? Rasulullah di sampingnya. Kata Ummu Jamil, Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Yang telah memprovokasi aku, yang telah memfitnah, menuduh kami. Kata Abu Bakar, demi Allah, Muhammad itu gak pernah ngejelek-jelekin kamu. Padahal siapa? Rasul ada di mana? Di sampingnya Abu Bakar. Tapi itu Ummu Jamil tidak. Nah, maka Pak, kalau Bapak mau ngamalin, ada. Kalau Bapak mau ngamalin, bacaan dengan ikhlas mohon pertolongan kepada Allah, itu kalau Bapak bacanya dengan ikhlas, penuh keyakinan, penuh kesadaran akan pertolongan Allah, itu Bapak bisa ditemukan ayat itu di surah An-Nahl ayat 108. Di An-Nahl 108. Bisa lagi di surah Al-Kahfi ayat 57. Di surah Al-Kahfi ayat 57. Bisa Bapak cari lagi di surah Al-Jasiyah ayat 23. Ya, yang paling gampang terakhir di surah Yasin 1 sampai 9. Surah Yasin 1 sampai 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamin 1 sampai 9. Ikhlas mengharap pertolongan Allah, Allah akan menutup mata orang yang mau jahat kepada Bapak. Jadi orang yang mau jahat itu apa? Matanya diapakan? Dibuatkan hijab sama Allah. Nah, ini ulama memberikan amalan tuh. Amalan dengan bacanya dengan ikhlas, mohon kepada Allah dengan penuh pengharapan, bisa dijadikan wirid di surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 108. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 57. Kemudian surah Al-Jasiyah ayat 23. Yang paling gampang surah Yasin. Surah Yasin ayat berapa? Ayat 1 sampai 9. Kalau kita bacakan itu dengan penuh keyakinan, bisa menutup mata orang yang jahat kepada kita, sehingga orang yang jahat tidak apa? Tidak melihat. Nah, contoh yang lain. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, itu rumahnya sudah dikepung sama siapa? Sama Abu Jahal CS, sudah dikepung. Ketika Nabi keluar rumah, Nabi mengambil pasir. Ambil. Wajalana min baini aidihim sada wa min khalfihim sada faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu pasir diapain? Bus. Diawurkeun eta jalema kabeh naon tah? Sare kepada sare. Rasulullah keluar, celek keluar, ilangin semua. Lamun kitu mah kuena dibacakeun we cenah sugane jelema moal nemongeun. Nah, majana urang malah dibaledog jiga napanya. Benar bisa gitu, karena beda kelas, Pak. Beda kelas keimanan. Beda kelas keimanan. Maka tadi wa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijabam mastura. Subhanallah, Pak. Maka oleh Al-Hikmah wirid-wirid itu, Pak, diulik. Kalau kita ingin pukulan hebat, ada wiridnya, Pak. Bisa bobot kita ini tonjokan satu
Tapi itu bagi orang yang ngulik, yang yakin, penuh dengan penuh dengan kesadaran. Bagi orang yang ngulik, Pak. Bagi orang yang kalau tidak wa idza batastum jabarin. Tapi kalau baca ayat itu kan orang kejam itu. Wa idza batastum jabarin. Tapi kalau orang yang mengulik ilmu itu bisa pukulan berkekuatan. Wah, di Al-Quran itu banyak, Pak. Banyak. Ada lagi yang disalahgunakan juga, yang pelet, Pak. Ini ra'aitu ada syaraka kabawa syamsa wal qamara lisa jadi dipeleng awewe teh. Dibayangkeun eta awewe teh ditingali supaya hatena naon tah? Tambah deui Allahumma. Pakai deui doa Nabi, siapa yang melunakan besi itu? Nabi Daud. Baca doa. Allahumma la yandal hadida. Allahumma la yin qalbaha li. Disebutkeun ngaran awewena tah. Disebutkan ngaran awewena. Allahumma la yin qalbi kama la yantal hadida salam. Atau juga ada Bapak pengen nundukin atasan Bapak supaya atasan Bapak tunduk sama Bapak. Ada lagi udah sama itu, Pak. Ini supaya atasan aing teh bageri atasan teh kurang ngajar ka aing ya. Diwini disa ku aing. Dicokot motor dipelang mah bos yo. Dipelang. Allahumma la yin qalba disebutin ngaran bos anak ta. Allahumma ya Allah lunakanlah hati bosku yang bernama Kamalayantal Hadida seberita kau telah lunakan besi bagi Nabi Daud. Waduh kata mentana. Jadi eta hatena teh minta dileuleskeun okos besi tapi bega Nabi Daud. Jadi hati anu huras anu keras. Diulik, Pak. Bagi orang yang suka apa namanya? Suka wirid. Kalau saya mah enggak, Pak. Yang ria-ria saja. Nah, yang baik. Doa itu mah doa. Ada lagi supaya dia la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful bir. Tutup mata orang. Itu ada wiridnya, Pak itu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu bisa jangan ngelihat tuh. Jadi kita bisa ngumpet di tempat rame. Itu lah, pada itu ayatnya kan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul, artinya bahwa mata Allah itu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Gitu maksudnya mah. Makna ayat itu mah makna artinya mah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah melihat apa yang tidak bisa dilihat. Tapi kadang-kadang disalahgunakan juga sih. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tong nemong sia ka aing. Itu, Pak. Banyak wirid-wirid. Nah, di mana nguliknya? Di mana? Dari Al-Qur'an banyak. Kalau kita mau. Nah, kembali di sini maka tadi sejalan dengan firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Quran, ja'alna kami jadikan bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijabam masturo. Jadi hijab. Maka Pak, kalau Quran dijadikan wirid, insya Allah kita akan diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Maka sebagai penutup, maukah rumah kita dijadikan base camp setan? Nah, maukah rumah kita dijadikan base camp setan? Kalau rumah kita tidak mau dijadikan base camp setan, berarti rumah kita harus diapain? Harus diapain? Harus pagar. Gimana pagarnya supaya setan gak bisa masuk? Bacain surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu akan menjadi pagar. Dan itu kan, itu namanya, apa sih namanya, garis imajiner. Apa garis imajiner itu? Ada kan garis imajiner? Apa garis imajiner itu? Apa garis imajiner, Kang? Garis tapi nggak kelihatan. Ada garis tapi nggak kelihatan. Itu namanya garis imajiner. Contoh begini. Contoh garis imajiner ya. Jadikanlah sebagai sumbu poros filosofi garis imajiner.
Juga jadikan sumbu poros garis filosofi imajiner. Kayak begini. Kita sujud meletakkan jidat kita di mana? Kita meletakkan wajah kita di mana? Di lantai. Tapi yang gemuruh di mana? Yang gemuruh di langit. Apa namanya? Kita meletakkan wajah di mana? Meletakkan wajah di tanah, tapi yang gemuruh di langit. Berarti antara sujud kita dengan langit ada apa? Ada garis kelihatan enggak? Itulah yang disebut garis imajiner. Jadi garis imajiner itu garis goib. Garis goib. Maka bahasa ilmu pengetahuannya garis imajiner. Jadi garis imajiner itu adalah garis goib. Ini bikin pagar imajiner. Berarti kalau pagar imajiner, pagar goib. Maka pagar tuh bacain apa surah Al-Baqarah rumah kita, atau rumah yang baru mau ditempatin. Nah, bacain tuh surah apa? Al-Baqarah. Pakai panjangan 10 ayat aja. 10 ayat, 5 di awal, 2 di tengah, 3 di akhir. Maka oleh ulama dipandang itu sebagai satu surah Alif Lam Mim sampai Muflihun. 2 di tengah, Allahu la ilaha illa wa ilahukum ilahu wahid la ilah sama Allahu la halu qayyum. Nah, ayat kursi ujungnya 3 di akhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai terakhir. Nah, itu sebagai apa? Benteng. Benteng apa? Benteng imajiner. Apa benteng imajiner? Benteng gaib. Itu benteng gaib atau garis imajiner. Sama. Garis imajiner, benteng imajiner. Seperti tadi contohnya, kita sujud di bumi, yang gemuruh di mana? Di langit. Ada garis apa itu? Garis imajiner. Maka Bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya. Tapi ingat, disampaikannya entah kapan, saya kasih bocoran aja. Kalau kita ingin menjadi alim harus mengalami 4 hal. Ini ada kaitannya dengan ini. Kalau seseorang ingin alim harus melewati 4 hal. Ujian 4 hal. Maka Rasul termasuk salah satu kena ujian ini. Rasul kena ujian ini Rasul. Karena datang ujiannya dari Asdiko. Datangnya dari Asdiko. Jadi kita kalau ingin menjadi alim, ingin menjadi pandai, harus mengalami 4 hal. Yang paling urgent. Mudah-mudahan masih ingat, karena sudah 2 kali bel, ini peringatan keras. Yang tadi pendek sekarang agak panjang, udah teriaknya lama dia. Artinya itu suruh udahan ya. Nah, maka bapak-bapak semuanya mudah-mudahan nanti tersinggung yang 4 itu. Jadi kalau kita ingin alim harus lolos dari apa? 4 ujian. Ini paling berat, Pak. Kalau ujian ekonomi standar. Ujian ekonomi, ujian sakit, itu ujiannya standar, Pak. Kalau kita masalah, ekonomi lagi apa? Pendapatan lagi, penjualan lagi, itu ujiannya standar. Tapi ini ujiannya luar biasa, Pak. Rasul termasuk ada di dalam yang 4 itu. Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita singgung. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna man yanfa'una. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la yushba wa min du'ain la yusma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.